Halo semua, balik lagi dengan gua Boy Bangmana di channel tempat edit foto dan video yang simple dan mudah dengan menggunakan smart. Nah, sesuai judulnya, di video kali ini gue akan bahas sinematik dari awal sampai ke akhir, atau gue akan bahas sinematik dari kalian pemula sampai kalian jago ya, dengan menggunakan CapCut versi mobile atau handphone. Pokoknya nanti gue bakalan bahas setiap detailnya, mulai dari step awal pemasukan footage sampai ke step akhir, yaitu settingan ekspor atau settingan render, supaya kalian upload di social media nggak terlalu berat amat ya guys. Oke, dan buat kalian juga, kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, atau kalian suka juga dengan tutorial dari channel ini, jangan lupa kalian bisa support terus channel ini dengan cara bantu subscribe dan share, biar nanti gue tambah semangat lagi dalam upload videonya, dan gue juga makin semangat lagi upload konten-konten lainnya ke kalian semua ya. Kalian bisa support terus ya. Tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan video editing channel. Nah, oke guys, langsung aja kalian bisa buka aplikasi CapCut. Udah gitu, langsung aja di sini kalian bisa klik new project atau project baru di atas. Kemudian kalian bisa masukkan deh untuk mentahan videonya. Dalam membuat video sinematik, semuanya berawal dari satu hal, yaitu cerita. Dan cerita yang kuat hanya bisa tersampaikan lewat pemilihan footage atau mentahan yang tepat. Bukan sekedar indah dipandang, tapi punya makna. Dan yang paling penting, susun semuanya dalam alur yang menyatu, karena sinematik bukan tentang efek, tapi tentang rasa. Rasa yang mengalir dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Kalau udah dipilih dan diurutkan untuk footage-nya, langsung aja kalian bisa klik icon thumbnail. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk timeline dari aplikasi CapCut. Bang, kalau timeline itu apa sih bang? Banyak orang mulai belajar edit video tapi bingung harus mulai dari mana. Satu hal yang wajib kalian pahami sebelum segalanya adalah timeline. Jadi timeline di CapCut adalah tempat di mana semua elemen video disusun. Disinilah kalian bisa menempatkan klip video, menambahkan musik, memberi efek transisi, memasukkan teks, hingga menyusun audio agar semuanya seirama. Anggap saja timeline seperti sebuah panggung. Setiap elemen punya jalurnya sendiri. Ada track video, track audio, overlay, dan efek. Semuanya tertata dalam satu garis waktu. Semakin kalian mengenal dan mengatur timeline dengan baik, maka semakin mulus hasil editingnya. Karena video yang sinematik selalu dimulai dari pengaturan yang rapi dan penuh arah. Dan semua itu dimulai dari timelinenya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang timeline yang ada di aplikasi CapCut. Mungkin untuk aplikasi yang lain juga sama ya guys. Nah, sebelum kita mulai ke editing, kalian harus hapus terlebih dahulu watermark CapCut-nya yang ada pada bagian akhir klip. Kalau udah dihapus, langsung aja kalian bisa pergi lagi ke awal. Dan kalian bisa nonaktifkan semua suara klip pada videonya, supaya suara klipnya nggak muncul, jadi yang muncul nanti hanya suara dari musiknya aja ya guys. Jadi ini tuh cara paling simple ya, agar kalian nantinya nggak ribet menonaktifkan suara dari klip videonya secara satu-satu ya. Mau bikin video tapi bingung gimana cara nambahin musik di CapCut? Gampang banget, dan ada dua cara simple yang bisa kalian pilih. Yang pertama, kalian bisa langsung tambah lagu dari file MP3 yang udah kalian simpan ya. Tinggal kalian bisa klik tambahkan audio, atau kalian bisa klik menu audio. Lalu di sini kalian bisa pilih suara, kemudian kalian bisa pilih menu file yang urutan kedua, dan kalian bisa pilih dari perangkat. Kalian bisa masukkan deh musik yang ingin kalian pakai buat video kalian masing-masing ya. Kalau udah, langsung aja di sini kalian bisa klik, atau kalian bisa klik buka, kemudian langsung aja kalian bisa klik tambah, dan musiknya langsung masuk ke timeline secara otomatis ya. Cara yang kedua, ekstrak audio dari video. Misalnya kalian punya video yang suaranya keren, cara menambahkannya simple banget. Di sini kalian bisa klik tambahkan audio, atau kalian bisa klik menu audio, kemudian kalian bisa pilih menu ekstrak, lalu pilih videonya yang ada suara musik kerennya. Di sini kalian bisa klik tambah atau ekstrak video. CapCut langsung otomatis ambil suaranya untuk kamu pakai di video kalian ya guys. Dengan musik yang tepat, video kalian bakal terasa lebih hidup. Jadi jangan takut bereksperimen dan mulai bikin karya terbaikmu dengan berbagai musik yang kalian inginkan. Biar video kalian makin sinkron sama musik, kalian bisa tambahin beat atau irama di CapCut. Ada dua cara. Yang pertama ada secara otomatis, dan yang kedua ada secara manual. Oke, kita akan bahas secara otomatis terlebih dahulu. Langsung aja
kalian bisa klik audionya. Dan di sini kalian bisa pilih menu irama atau tanda bendera. Aktifkan deteksi atau hasilkan otomatis, dan CapCut akan kasih tanda beat secara otomatis di sepanjang musiknya. Kalian juga bisa atur jumlah beatnya. Kalau jumlah footage-nya atau mentahan videonya banyak, kalian bisa naikkan untuk beatnya atau iramanya, dan langsung otomatis jumlah iramanya bertambah ya. Tapi kalau misalkan footage-nya sedikit, kalian bisa turunkan untuk beatnya. Otomatis jumlah iramanya berkurang juga ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan jumlah video kan masing-masing ya. Kalau kalian mau lebih presisi, kalian bisa tambahkan beat secara manual. Cukup play musiknya, lalu tekan tombol tambah irama sesuai ketukan yang kamu inginkan. Karena biasanya versi otomatis suka nggak sama dengan beat yang kita inginkan ya guys. Walaupun sebetulnya lebih simpel secara otomatis dibandingkan dengan secara manual. Oke, kalau misalkan udah ditambahkan untuk beat musiknya, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist dan kita play terlebih dahulu. Apakah udah pas atau belum untuk irama atau beat musiknya? Nah guys, beat ini bisa jadi panduan kalian buat bikin transisi, potong footage agar pas dengan beat musik atau sinkronin efek. Karena video yang bagus selalu punya ritme yang pas. Jadi kalian bisa maksimalkan di bagian beat musik ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Sebelum mulai edit di CapCut, ada satu langkah penting yang sering dilewatkan, yaitu merapikan klip video sebelum editing. Nah, langkah ini kan bisa bebas mau rapikan video yang mana atau mau kalian ambil bagian objek dari klip tersebut yang mana. Jadi kan bisa bebas ya. Pokoknya kan bisa buang bagian yang nggak penting atau objek yang tidak sesuai keinginan, cut momen kosong, blur, atau gerakan yang goyang. Ini bisa bikin proses editing jadi lebih ringan dan lebih rapi, dan hasilnya pun nanti pas di render akan lebih maksimal ya guys. Cara merapikannya kan bisa pilih klip yang mau kalian rapikan. Misalkan di sini gua akan rapikan terlebih dulu urutan klip yang pertama. Nah, di sini gua akan play terlebih dahulu, dan di sini gua akan lihat bagian objek mana yang kurang pas atau bagian objek mana yang dirasa jelek ya. Jadi kan bisa dirapikan. Nah, di sini kalian bisa geserkan dari kanan atau ke kiri, atau juga kan bisa pilih ikon cut atau bagi, dan kan bisa hapus pada bagian yang ingin kalian buang. Oke, dan kalau misalkan udah dirapikan pada klip pertama, dan kan bisa lakukan juga ke klip berikutnya supaya nanti hasilnya lebih bagus dan lebih rapi ya guys. Dengan klip yang rapi sejak awal, kalian bisa lebih fokus ke transisi, efek, dan storytelling. Ingat, editing yang bagus selalu dimulai dari susunan yang bersih. Jadi kan bisa maksimalkan ya guys untuk merapikannya. Video kalian goyang atau shaky karena ambil pakai tangan, atau tangan kamu terlalu tremor untuk mengambil sebuah video. Tenang, CapCut punya solusinya. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Di sini kalian bisa klik video yang mau kalian stabilkan, yang menurut kalian tuh termasuk videonya itu goyang banget ya, atau terlalu tremor parah pengambilan videonya. Langsung aja pilih klip video yang mau kalian stabilkan. Lalu di sini kalian bisa cari menu stabilkan atau stabilizer. Nah, kalau misalkan udah ketemu, langsung aja kalian bisa klik. Setelah itu tinggal pilih levelnya, mau rendah dalam kurung pangkas minimal, sedang dalam kurung direkomendasikan, terus yang ketiga ada tinggi, itu yang paling stabil ya. Nah, jadi semua itu disesuaikan dengan seberapa goyang video kalian masing-masing ya. Tapi gue sendiri pakai yang direkomendasikan. Ini tuh sesuai rekomendasi dari CapCut-nya. Tapi kalau misalkan video kalian terlalu goyang, kalian bisa pilih yang paling stabil. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan video kalian masing-masing ya. Kalau udah dipilih, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Tinggal tungguin deh prosesnya sampai selesai. CapCut akan otomatis proses dan bikin videomu jadi lebih stabil. Kalau prosesnya udah selesai, langsung aja di sini kalian bisa testing. Dan hasilnya lebih halus, lebih profesional. Cukup satu kali klik ya guys. Video jadi lebih stabil. Simple tapi hasilnya luar biasa. Jangan lupa kan bisa ikutin aja untuk langkah berikut ke semua video kalau misalkan dirasa video kalian itu terlalu tremor atau terlalu goyang ya guys. Jadi kan bisa lakukan aja untuk langkah ini sampai ke video terakhir. Biar videomu makin dramatis dan sinematik, kamu bisa mainkan kecepatan. Mulai dari normal sampai yang lebih dinamis, yaitu speed drum. Langsung aja kalian bisa klik video yang ingin kalian beri kecepatan. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ada kecepatan normal, sedangkan pilihan yang kedua ada speed drum atau kurva. Kalau misalkan musik kalian pakai lagu yang slow, kalian bisa pilih kecepatan normal. Tapi kalau misalkan musik kalian agak tinggi beatnya, gue saranin kalian pakai speed drum. Tapi semua tergantung kebutuhan video ke masing-masing ya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Pertama, di sini gue akan bahas kecepatan normal. Kalian bisa klik, kalau kalian geserkan ke sebelah kiri, maka videonya yang akan memperlambat atau
bisa disebut juga dengan slow mo. Tapi kalau misalkan kalian geserkan ke kanan, maka video kalian akan semakin cepat. Semudah itu ya cara menambahkan kecepatan normal. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu kecepatan kurva atau speed drum. Kalau kamu mau hasil lebih sinematik, pilih menu kurva. Di sini kamu bisa atur transisi kecepatan secara bertahap, cepat ke lambat atau sebaliknya, yaitu lambat ke cepat. Ada presetnya juga, tapi kalau ngikutin preset kecepatannya menurut gua agak kurang sih ya. Atau kalian juga bisa atur secara manual sesuai alur gerakan. Sekarang gua akan kasih contoh. Kalian bisa klik menu custom. Nah, di sini gua akan naikin kurva pertama ke 3,0. Dalam artian, kalau kalian naikin kurva, maka videonya akan semakin cepat. Terus, gue akan turunin kurva kedua ke 0,4. Dalam artian, video kalian akan semakin melambat. Jadi, kalau kalian naikin kurva, maka videonya akan mempercepat. Sebaliknya, kalau kalian turunkan kurva, videonya akan melambat atau slow mo. Dan di sini juga kan bisa hapus kurva. Misal pada kurva ketiga, di sini gua akan hapus. Cukup garisnya kalian bisa paskan dengan kurva ketiga. Lalu kalian bisa klik hapus irama. Seperti itu ya guys. Nah, kurva yang keempat gua turunkan dan gua akan sejarkan dengan kurva yang kedua. Terus, untuk kurva yang terakhir gua akan naikkan dan samakan dengan kurva yang pertama. Semua kurva udah diatur dan ini dia hasil yang udah gua kasih speed drum. Gimana? Keren banget kan? Kalau mengatur kecepatan pakai speed drum atau kurva. Bisa mengatur kecepatan secara bertahap, cepat ke lambat atau sebaliknya. Semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan video masing-masing ya. Nah, sekarang kalian tinggal tambahkan kecepatan ke semua video secara mandiri ya. Secara kalian pribadi mau pakai yang mana, mau kecepatan normal atau kecepatan secara speed drum. Saran gue sih kalau untuk kecepatan normal berarti si tema videonya itu yang slow-slow. Tapi kalau untuk kecepatan yang speed drum berarti temanya itu yang ada beat musiknya itu yang terlalu tinggi ya. Nah, jadi kan bisa pakai sesuaikan dengan kebutuhan kan masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian mau dikombinasikan juga gak apa-apa ya guys. Itu malah bagus. Jadi sesuaikan aja dengan imajinasi kalian masing-masing. Ingat, mainin speed itu bukan cuma soal cepat atau lambat, tapi soal rasa. Dan CapCut bikin semuanya bisa kamu kontrol hanya dalam beberapa klik. Slow-mo bikin video kelihatan lebih dramatis, tapi slow-mo yang patah-patah bikin nggak enak dilihat. Setelah kamu ubah kecepatan video jadi lebih lambat, jangan lupa aktifkan fitur interpolasi atau slow-mo halus di CapCut. Fitur ini bisa bikin gerakan videomu jadi lebih mulus, nggak tersendat atau nggak patah-patah ya. Caranya cukup klik klip yang udah diberi kecepatan tadi, masuk ke menu kecepatan, lalu aktifkan opsi kurva halus atau interpolasi. Kalian bisa klik gerak lambat smooth. Di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ada proses lebih cepat, biasanya hasilnya kurang mulus. Yang kedua ada kualitas lebih baik. Nah, ini paling cocok dipakai karena hasilnya bisa smooth dan rapih. Tapi prosesnya agak lama ya. Gak apa-apa, demi hasil bagus kita harus sabar menunggu beberapa detik. Kalau udah dipilih, langsung aja kalian bisa klik checklist. CapCut akan memproses dan bikin gerakan lambatmu jadi lebih sinematik. Dan kalian bisa lakukan juga langkah barusan ke semua video yang udah kalian atur kecepatannya. Mau itu kecepatan normal atau kecepatan kurva, semua sama aja ya guys. Dengan slow-mo yang halus, setiap gerakan bisa terasa lebih emosional dan lebih memikat mata penonton. Bikin video tapi musiknya keburu habis atau malah videonya kepanjangan dan gak sesuai dengan beat musik? Yuk atur durasi videonya biar pas sama beat musiknya agar hasilnya lebih maksimal dan bagus. Nah, langkah sebelumnya kita sudah menambahkan beat atau irama musik. Sekarang waktunya kita akan mempaskan dengan klip video yang udah kita tambahkan. Kita mulai dari video pertama. Kalian bisa klik videonya, lalu kalian bisa geserkan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, dan kalian bisa paskan dengan setiap irama musik yang udah tadi kita tambahkan. Nah, kalian tinggal geser-geserkan aja videonya dari mulai video pertama sampai ke video terakhir, dan kan bisa paskan dengan irama atau beat musiknya. Oke, pokoknya kan bisa lakukan aja sampai ke video terakhir. Oke, dan ini semua udah diatur untuk durasi videonya. Sekarang gua akan coba apakah udah sinkron atau belum dengan beat atau irama lagunya, dan ini dia untuk hasilnya.
Dengan durasi yang pas, editanmu bakal terasa lebih hidup, lebih sinkron, dan jauh lebih profesional. Sampai itu ya guys, cara mengatur durasi video di aplikasi CapCut. Kalau video kamu terasa kaku atau potongannya terlalu kasar, itu tandanya kamu belum pakai transisi. Langkah berikutnya kita akan menambahkan transisi. Di CapCut, kamu bisa tambahkan transisi di antara dua klip. Caranya, kamu bisa geserkan garisnya ke antar dua klip, bebas mau klip yang mana. Biasanya gua tambahkan transisi pada klip yang gak sesuai dengan klip berikutnya. Misal, gua akan kasih transisi antara klip yang ke-7 dan klip yang ke-8. Kalian cukup klik ikon putih kecil di antara klip, lalu pilih gaya transisi yang kamu mau dari yang simple sampai sinematik. Ada transisi overlay, efek cahaya, kamera, sampai efek keren seperti blur atau 3D lainnya. Karena di sini banyak banget pilihan menu dan pilihan transisinya, sesuaikan aja dengan gaya editan kalian dan mood videonya. Karena transisi yang tepat bisa bikin video lebih halus, lebih hidup, dan pastinya lebih enak ditonton ya guys. Jadi jangan asal pilih transisi ya guys. Dan kalian juga bisa atur durasi transisinya mau cepat atau lambat. Caranya kalian bisa atur pada bagian bawah. Kalian bisa atur sesuai mood dan video kalian masing-masing. Kalau udah, klik tanda checklist. Oke, gua akan coba hasilnya. Gimana? Keren kan? Nah, kalian bisa tambahkan transisi lagi sesuai dengan tema video kalian dan sesuai dengan mood kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa atur aja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Teks bisa bikin pesan dalam videomu lebih kuat, dan di CapCut nambahin teks itu gampang banget. Sebelum itu kalian bisa atur terlebih dahulu teks mau kalian tambahkan pada klip video yang mana aja. Misalkan gua akan kasih teks pada klip video awal, atau gua akan kasih judul pada videonya. Langsung aja kalian bisa klik teks, lalu pilih tambahkan teks. Bisa masukkan deh teks yang ingin kalian masukkan. Misal gua akan masukkan teks dengan judul Street Sore. Kalau udah ditambahkan teksnya, kalian bisa klik menu font. Karena font di CapCut pada bagus semua dan menu-menunya juga pada banyak ya. Jadi kalian bisa pilih font sesuai dengan ide konten kalian. Font udah dipilih, kalian bisa atur warna teksnya. Atur sesuai keinginan kalian karena warnanya komplit banget ya di CapCut. Nah, warna teks udah diatur, kalian bisa atur juga untuk ukuran teksnya. Jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil juga. Jadi yang sedang-sedang aja ya guys. Kalian juga bisa tambahkan animasi biar teksnya muncul lebih menarik. Caranya, kalian bisa pilih menu animasi. Nah, di sini ada animasi masuk, keluar, dan kombinasi. Kita mulai dari animasi masuk. Biasanya untuk animasi masuk, gua suka pilih yang fade in atau dalam kurung pudar masuk. Kalian juga bisa atur untuk durasi animasinya yang ada di bawah, yang ada garis di bawah ya guys. Kalian bisa atur aja itu untuk durasi animasinya. Atur sesuai mood video kalian masing-masing ya. Nah, animasi masuk teks udah ditambahkan, saatnya kita nambahkan animasi keluarnya. Untuk animasi keluarnya, gua akan pilih fade out atau dalam kurung pudar keluar. Jangan lupa kalian juga bisa atur untuk durasi animasinya. Dan kalian bisa atur juga sesuai dengan mood video kalian masing-masing ya. Oke, kalau misalkan udah ditambahkan untuk animasi keluarnya, sekarang kita menambahkan animasi kombinasi. Tapi biasanya gua jarang pakai ya untuk animasi kombinasi ini. Kalau misalkan kalian mau pakai, bebas, sesuaikan aja dengan mood video kalian masing-masing. Kalau misalkan udah dipilih untuk animasinya, langsung aja di sini kalian bisa klik tanda checklist. Kita coba terlebih dahulu untuk teksnya apakah bagus atau tidak, dan ini dia untuk hasilnya. Dan kalau kalian mau tambahkan lagi teksnya, bebas ya, atur aja sesuai imajinasi kalian masing-masing ya guys. Pokoknya dengan teks yang pas, pesan dalam video kalian akan tersampaikan ke penonton, dan penonton lebih mudah paham dengan isi videonya. Jadi kalian jangan asal memasukkan teks atau judul ya guys. Kalian bisa sesuaikan dengan tema video kalian masing-masing. Video yang tiba-tiba muncul atau menghilang biasanya kadang bikin kaget ya. Solusinya, tambahkan animasi. Kalian pernah lihat video sinematik orang lain? Waktu pertama kita putar videonya, ada efek hitam. Nah, itu dinamakan dengan animasi in atau dalam kurung animasi pudar masuk. Dan ada juga waktu di akhir video tiba-tiba hitam atau menghilang. Itu namanya animasi out atau animasi pudar keluar. Cara menambahkannya gampang banget. Kalian bisa klik klip pertama, lalu kalian bisa pilih menu animasi. Di sini ada 3 macam animasi, ada animasi masuk, keluar, dan kombinasi. Nah, untuk klip awal ini biasanya gua sering pakai animasi masuk. Langsung aja klik. Di sini banyak banget animasinya, mulai dari yang biasa sampai ke yang 3D. Kalian bisa pilih animasi sesuai dengan tema video kan masing-masing ya. Kalau untuk video sinematik, biasanya gue
suka pakai yang biasa, yaitu animasi pudar hitam untuk animasi masuknya. Dan kalian juga bisa atur untuk durasi animasinya yang ada di bawah. Biasanya gua atur di durasi 0.5 atau 1.0. Kalau udah ditambahkan untuk durasi dan animasinya, langsung aja klik checklist. Kita cek hasilnya. Gimana? Jadi makin keren kan videonya? Dan kemudian gua suka pakai animasi lagi di klip terakhir. Langsung aja klik videonya, pilih menu animasi lagi. Untuk video terakhir ini gua suka pakai animasi keluar, dan gua suka pakai animasi yang pudar keluar. Kalau udah diatur animasinya, jangan lupa kalian bisa atur juga untuk durasi animasinya. Kalau udah, langsung aja kalian bisa klik checklist. Kita coba, dan ini dia untuk hasilnya. Dengan animasi yang tepat, video nggak cuma enak dilihat, tapi juga terasa lebih profesional dan lebih sinematik. Jadi kalian bisa atur untuk, atau kalian bisa tambahkan untuk animasinya sesuai dengan kebutuhan video kalian masing-masing ya. Nah oke, untuk sebelumnya gue minta maaf karena untuk tutorial color grading udah gua kasih ya guys, tutorial terlengkapnya di video sebelum ini. Kalian nanti bisa cek aja karena gua udah kasih cara detail tutorialnya mulai dari awal sampai akhir untuk tutorial color grading di aplikasi CapCut. Untuk link videonya ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung aja cek channel gua. Langkah demi langkah untuk pembuatan sinematik udah kita atur. Sekarang saatnya kita akan cek hasil akhirnya, apakah bagus atau tidak. Dan ini dia untuk hasilnya. Jadi gimana mood kalian dengan hasilnya? Coba kalian komen di bawah. Sebelum klik ekspor, pastikan kalian atur resolusi terlebih dahulu. Biasanya gue atur ke 1080p dan frame rate per secondnya. Di sini gue sering pakai yang 30 atau 60 fps. Kalau footage kalian direkam 60 fps, pilih 60 fps biar tetap halus. Untuk kualitas terbaik, aktifkan opsi ekspor dengan kualitas tinggi. Tapi kalau mau ukuran file lebih kecil, kamu bisa turunkan bitrate sedikit, asal tetap jaga resolusi ya. Jangan sampai hasil akhir malah bikin kecewa. Dengan settingan yang tepat, videomu siap tampil maksimal dimanapun. Kalau udah, langsung aja klik ekspor. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tutorial edit video sinematik dengan menggunakan CapCut versi mobile. Mungkin nanti next gue bakalan bahas juga tutorial edit sinematik dari awal sampai ke akhir dengan menggunakan versi PC-nya atau versi komputernya. Pokoknya kalian bisa stay tune terus di channel ini. Dan kalau misalkan kalian suka juga dengan channel ini atau dengan tutorial ini, jangan lupa juga kalian bisa support terus channel ini dengan cara bantu subscribe, like, dan share ya guys. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian berhasil mencobanya dan semoga juga bisa bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa kalian bisa subscribe ya guys. Oke, gua Boy Perman pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.